Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, dan nikmat itu jika kita diminta untuk menghitungnya tentu tak terhingga, tidak memiliki batasan. Sehingga perlu untuk kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sebagai upaya mensyukurinya, karena nikmat-nikmat itu selalu kita rasakan. Dengan nikmat-nikmat itu kita dapat hidup dengan tenang, karena niscaya jika seseorang dicabut satu nikmat saja dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan merasakan sesuatu yang berbeda. Maka kita perlu bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Syukur dalam artian terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tentunya dengan melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menjauhi segala larangan-larangannya. Itulah cara yang paling tepat untuk bersyukur. Baik, pembahasan kita hari ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang mengenal teks tanggapan. Sebelumnya kita telah mengenal teks tanggapan, baik itu pengertian, ciri-ciri, kemudian struktur secara umum, kemudian berkenaan dengan gagasan pokok, kemudian jenis-jenis tanggapan yang di dalamnya ada pujian, persetujuan, sanggahan, kritik, dan juga penolakan. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan tanggapan, yaitu ketika memberikan pujian dan juga memberi kritik. Nah, itulah dia pokok bahasan yang lalu. Hari ini kita akan belajar menyimpulkan informasi dari teks tanggapan dan juga menganalisis struktur dari teks tanggapan tersebut. Baik, sebelum kita menyimpulkan informasi isi dari teks tanggapan, maka kita harus mengetahui hal-hal yang diperhatikan saat memberikan sebuah tanggapan. Kemarin kita bahas jenis kalimat tanggapan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan sebuah tanggapan, gitu ya. Di mana anak buatnya ini? Tidak ada yang luas ya. Nah, buat di sini ya. Hal gambar ini.
hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memberi tanggapan. Yang pertama, memberi pujian dengan tulus. Nih. Yang kedua, memberi kritik. Memberi kritiknya bagaimana? Disampaikan dengan baik. Dengan menyampaikannya memberi kritik, ya, disampaikan dengan baik begitu saja, ya. Disampaikan dengan baik. Kemudian terlebih dahulu menyampaikan hal yang positif. Yang positif. Jadi seperti itu. Yang pertama yang perlu diperhatikan, kalau memberikan pujian harus pujian yang tulus begitu. Harus tulus memberikan pujiannya. Kalau memberikan kritik, maka kritik yang disampaikan itu harus dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang terbaik. Bagaimana? Terlebih dahulu kita sampaikan hal-hal yang positifnya begitu. Yang positifnya dari proses hal yang akan kita tanggapi. Jadi ini adalah 2 poin penting dalam menanggapi atau memberi tanggapan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menyimpulkan informasi dari isi teks tanggapan? Kita lihat, misalnya informasi dari teks tanggapan Avandi dan novel Student Hijau. Begini caranya membuat teks berupa simpulan teks. Dari teks tanggapan. Maka ada cara-caranya seperti ini. Kita membentuk pertanyaan-pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama. Karya apakah yang ditanggapi? Nah, kita menyimpulkannya dengan cara memberikan pertanyaan. Lukisan Avandi yaitu kebun cengkeh. Kita lihat di sini kan, kebun cengkeh. Ini kan lukisan si Maestro Avandi tentang kebun cengkeh. Kemudian karya apakah yang ditanggapi yang berikutnya, yang kedua, teks yang kedua tentang novel Student Hijau. Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Ya tentunya Avandi, ya, lukisan si Avandi ya yang menghasilkan karya kebun cengkeh. Kalau novel Student Hijau, siapa yang menghasilkan karyanya? Yang menghasilkan karya dari novel Student Hijau itu siapa? Kita lihat di sini. Siapapun yang pernah mempelajari kisah 30 terakhir tentang siapa itu Marco, itu populer dikenal Mas Marco, atau sebutnya Marco Kartodikromo. Nah, inilah dia pertanyaan-pertanyaan itu dijawab di sini. Siapa yang menanggapi? Nah, siapa yang menanggapi, nanti ada tertulis di situ siapa yang menanggapi. Bagaimana bentuk tanggapannya? Tanggapannya bagaimana? Bagaimana cara menanggapinya? Dijelaskan cara menanggapinya. Oh, seperti ini, bentuk positif, kurang menarik, bahasanya sudah lugas, misalnya. Dijelaskan seperti itu. Setelah itu baru kita simpulkan
dengan cara merangkai yang ada di tabel ini. Ini kita rangkai kalimatnya, kita sambungkan dengan kalimat yang terdapat di sini, kita sambungkan dengan ini, kemudian yang ini, selesai menjadi sebuah paragraf, jadilah dia kesimpulan dari teks tanggapan yang telah kita baca. Jadi bagaimana menyimpulkannya? Dengan cara ini, kita membuat pertanyaan, kemudian kita jawab sendiri. Selanjutnya barulah kita rangkai jawaban-jawaban tersebut menjadi sebuah paragraf yang merupakan simpulan dari teks tanggapan Kebun Cengkeh misalnya, atau novel Sudden Hijau. Paham ya? Begitulah cara menanggapi, membuat simpulan dari tanggapan sebuah teks. Ya. Catatannya, bentuk tanggapan berkaitan dengan pujian atau kritik. Nah, cara menanggapi berkaitan dengan urutan penyajian tanggapan. Nah, ini pujian atau kritik. Anda sudah jelaskan langkah memuji. Memuji harus dengan harus dengan tulus. Kalau kritik itu harus disampaikan dengan yang baik, sesuatu yang baik dimulai dengan hal-hal yang positifnya, gitu ya. Setelah kritik, kamu itu sebenarnya tampan, putih, bersih, akan tetapi cara berpakaianmu kurang tepat, gitu ya. Nah, begitu ya. Kritik itu seperti itu. Jadi kita ambil dulu positifnya, berbicara dulu yang baiknya, setelah itu baru kita pada poin inti kritikannya. Jadi agar baik hasil dan juga orang yang kita kritik tidak merasa tersinggung. Selanjutnya menelaah struktur dan kebahasan dari teks tanggapan. Kita hari ini akan menelaah strukturnya saja. Nah, struktur di dalam teks tanggapan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya konteks. Yang kedua ada deskripsi. Yang ketiga berupa penilaian. Konteks itu penjabaran di dalamnya itu berkenaan dengan apa yang hendak ditanggapi. Di mana, kapan peristiwanya terjadi, peristiwa apa. Peristiwanya bisa banyak kan, bisa politik, sosial, seni budaya, terus gejala-gejala hal-hal yang lainnya berkaitan dengan adat istiadat dan seterusnya. Itu konteks. Konteks itu dapat diartikan juga sebagai pembuka. Yang selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi berkaitan dengan apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan. Bagaimana? Karya kan berhubungan dengan karya. Berarti bagaimana karya itu dihasilkan, bagaimana karya itu terrealisasi, dan bagaimana karya itu diciptakan. Kemudian ada yang namanya penilaian. Penilaian berkaitan dengan kritik, pujian, gitu ya, saran. Nah, disinilah letak kita melakukan tanggapannya. Kok deskripsinya berarti kan kita mendeskripsikan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengkritik atau memuji, pasti kita jabarkan apa yang hendak kita kritik. Kan begitu dia. Itu cara yang tepatnya kan seperti itu ya. Cara tepatnya seperti itu. Nah, di dalam konteks penggunaan bahasanya itu deskriptif ya, menggambarkan. Di dalam deskripsi juga begitu, penggunaan bahasanya itu deskriptif. Nah, kalau di penilaian, kata-katanya itu mengungkapkan sebuah penilaian, baik itu pujian dan juga kritik. Wah, karyamu bagus sekali. Keindahannya itu membuat orang-orang tertarik
dan ingin memilikinya, misal itu pujian. Kalau kritik itu tadi yang sudah Anda jelaskan, harus dimulai dengan hal-hal yang bersifat positif, kemudian diakhiri dengan kritiknya. Nah, begitulah dia teks tanggapan, strukturnya. Baik, kita akan langsung menganalisis struktur teksnya itu tadi ya. Struktur teks dari teks tanggapan. Kita mulai dari teks apa ya? Teks yang kita mulai dari teks yang Avandi ya. Kita Avandi. Nah, ini Avandi. Kita akan strukturnya ini apa begitu ya. Kita mulai dari konteks. Kira-kira mana saja konteksnya? Konteks berarti pengenalan. Ya, apa yang ditanggapi katanya gitu ya. Itu konteks ya. Konteksnya seperti itu ya. Tadi ada, bisa dilihat lagi di bukunya yang di halaman yang tadi. Sekarang kita buka di halaman 89 dan halaman tadi itu sambil dibuka begitu. Bagaimana prosesnya si konteks ini? Apa-apa saja yang terdapat di dalam konteks. Apa yang ditanggapi? Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Avandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami, tampak terlukis apa adanya. Berarti yang paling utama dulu. Konteksnya, apa yang ditanggapi? Sebuah karya seni. Ya, itu. Sebuah karya seni yang ditanggapi. Kita tandai. Ini tidak bisa di apa ya? Nah, ini karya seni kelas tinggi. Sebuah karya seni kelas tinggi. Nah, ini yang ditanggapi. Di mana dan kapan peristiwanya? Melukis sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Berarti di mananya itu di perkebunan cengkeh begitu ya. Peristiwa apa? Politik, sosial, budaya tentunya tentang seni, keindahan begitu ya, keindahan alam dan lain sebagainya. Nah, itulah dia pengenalannya terhadap atau konteks dari teks tanggapan kebun cengkeh hasil karya dari Avandi begitu. Apa adanya dari dalam untuk menghidupkan suasana pada lukisan dihadirkan figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Nah, selanjutnya apa dan bagaimana sesuatu itu diciptakan? Ekspresi goresan khas Avandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Wah, ini udah bicara bagaimana ya. Nah, berarti dimulai dari sini sudah deskripsi dari teks tanggapan ini. Kemudian, seperti pada kebanyakan lukisan Avandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian objek dari objek utama. Tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Nah, itu bagaimana ya? Bagaimana proses dibentuknya sebuah lukisan itu tadi begitu ya. Jelas ya, bahwasanya bagaimana proses penciptaannya, dihasilkannya atau realisasinya karya tersebut, ini ada prosesnya. Seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Ini proses ya, tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Ya, sudah ya, sampai di sini selesai. Selesai, sudah masuk yang berikutnya, masuk di bagian penilaian. Penilaiannya ini, keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Avandi. Wah, itu memberikan penilaian pujian ya.
sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Jadi memuji keunikan dari lukisan si Apandi. Nah, terlihat jelas ya antara konteks deskripsi dan juga penilaiannya. Nah, yang berikutnya kalau kita melihat student hijau, ini panjang sekali ya student hijau ini. Nah, student hijau juga seperti itu cara menentukan strukturnya. Diawali dari konteks, kita lihat konteks. Kita lihat. Jika ditanyakan kepada siapapun yang pernah mempelajari kesastraan Indonesia selama 30 tahun terakhir tentang siapa itu Marco Kartodikromo atau lebih populer dikenal Mas Marco ya, mungkin tidak sampai 100% yang pernah mendengar namanya. Bukan suatu kesalahan jika Mas Marco tidak dikenal. Nama dan karyanya seperti student hijau memang tidak pernah disinggung ataupun dimasukkan ke dalam karya sastra. Nah, ini yang menjadi konteks utamanya. Konteksnya tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang ditanggapi, di mana, kapan peristiwanya, dan peristiwa apa begitu. Ya, apa yang ditanggapi? Novel Student Hijau. Di mana, kapan, masih berhubungan. Student Hijau pertama kali muncul tahun 1918 atau 1918 dalam cerita bersambung di harian Sinar Hindia. Berarti paragraf ini masih termasuk konteks, bagian konteks, masih kapan ya peristiwanya terjadi. Kemudian pada masa peredaran novel ada dua lembaga penting dalam penyediaan bacaan bagi rakyat Hindia. Nah, ini udah ngomongin proses bagaimana begitu ya. Bagaimana novel itu terbit, bagaimana novel itu dikembangkan, ditulis oleh penulisnya. Di sini terus di sini menjelaskan bagaimana proses diciptakannya atau dihasilkannya atau direalisasikannya di sini. Nah, bagaimana proses penerbitannya dan seterusnya. Kemudian di bagian mana penilaiannya? Ya, kita lihat penilaiannya. Ini kita turunkan. Penilaiannya berarti yang berkaitan dengan pujian. Sebagai salah satu contoh, biasanya di akhir ya, biasanya kalau penilaian di akhir. Nah, berarti dimulai dari sini sudah penilaian. Nah, lihat 4 paragraf terakhir. Nah, lihat. 2 buku dengan versi berbeda diterbitkan tahun 2000 berdasarkan naskah lama Student Hijau. Namun sayang, penyesuaian ejaan maupun bahasa mengurangi cita rasa klasik roman Student Hijau. Perubahan terparah dilakukan penerbit Benteng Budaya sedemikian rupa hingga mendekati pemerkosaan naskah. Secara dokumentasi, kedua versi tidak bisa digunakan sebagai buku sumber atau source book. Ya. Bentang Budaya merusak gaya Mas Marco karena bahasa India Belanda kala itu diusahakan sesuai dengan bahasa Indonesia terkini. Sebagai salah satu contoh, dialog berikut cukup menjelaskan persoalan tersebut. Di naskah asli tertulis Menir Jepris, kata controller kepada sergan yang hendak masuk ke sekolah militer itu. Waktu dia maki-maki kepada Jongos, kapal orang Jawa. Lantaran Jongos itu kurang cepat melayani permintaannya, itu Jepris. Halaman 110 sampai dengan 111. Jadi penggunaan bahasanya itu agak susah. Mener, Jepris, kata controller kepada sergean Jang. Nah, itu kan penggunaan bahasa yang dulu ya. Nah, ini menjadi kritik di dalam novel Student Hijau. Jadi dikritik. Kemudian ada juga memberikan pujian. Namun terlepas dari hal tersebut, upaya untuk memperkenalkan salah satu karya yang tidak hanya menarik,
akan tapi terasa begitu radikal pada zamannya dan patut dihargai sebagai pengarang Marco Corto di Kromo, sangat pantas mendapat tempat dalam kanon kesastraan sebagai salah satu pendobrak dengan beberapa karya lainnya seperti Matahariah dan Mata Gelap. Novel ini sebetulnya sudah membuka suatu soal bahwa kesastraan bukan sekedar penghibur, tetapi suatu wacana politik dan sosial yang mengemban tugas menembus ruang-ruang publik. Pada gilirannya kesusastraan adalah jalan menuju pembebasan dari belenggu ketertindasan. Nah, ini merupakan penilaian. Penilaiannya ada berupa pujian dan juga kritik. Nah, di Studen Hijau ini kalau dilihat strukturnya lebih kompleks, lebih jelas ya. Mana konteks, mana deskripsi dan juga mana bagian penilaiannya. Tayyib, itulah bagaimana cara kita menentukan struktur dari teks tanggapan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.